Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dari kelas PGMIB semester 1 dengan mata kuliah Bilangan dan Aljabar dan dosen pengampu Ibu Ika Rati Sulistiani SPD MPD. Di sini saya membuat 5 soal tentang literasi numerasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baik, 5 soal tentang literasi dan numerasi. Yang pertama, sekolah saya adalah sekolah yang berisikan siswa-siswi dari berbagai daerah. Banyak murid di sekolah saya adalah 240 anak. Pada akhir tahun ajaran ada 36 anak lulus dari sekolah, dan pada tahun ajaran baru sekolah saya menerima murid sebanyak 40 anak. Lalu pertanyaannya, berapa murid di sekolah saya sekarang? Diketahui banyak murid di sekolahnya sudah diketahui ya. Banyak murid. Lalu pada akhir tahun ajaran 36 anak lulus dari sekolah. Jika lulus berarti kita kurangi ya. Lalu pada tahun ajaran baru sekolah menerima 40 anak ditambah murid masuk pada ajaran baru. Oke, jadi kita langsung masukkan saja. Banyak murid adalah 240 murid ya. Lalu dikurangi oleh murid yang lulus, yaitu 36. Lalu ditambah dengan murid dengan ajaran baru, 40 murid. Ini kita ginikan. Jadi kita hitung terlebih dahulu, 24 dikurangi 36 adalah 204. Lalu ditambah 40. Hasilnya jadi 244 murid. Jadi murid di sekolah saya sekarang adalah 244 murid. Soal yang kedua, yaitu Dedi memegang angka 61%, Dea memegang angka 0,7%, lalu Adi memegang angka 0,68%, dan Yahya memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai dengan urutan bilangan yang mereka pegang. Urutannya mulai dari yang terbesar berdiri paling depan ialah... Kan tadi perintahnya urutkan mulai dari yang terbesar berdiri paling depan. Jadi itu urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Kita pecahkan satu persatu ya. Untuk Dedi tadi memegang 61%.
61% jika diubah menjadi pecahan menjadi 61/100. Lalu Dea memegang angka 0,7. 0,7 jika dibentuk ke pecahan menjadi 7/10. 7 ya ini. 7/10. Lalu Adi memegang angka 0,68. 68 jika diubah menjadi pecahan menjadi 68/100. Lalu terakhir adalah Yahya. Yahya di sini memegang angka 5/9. Kita dapat mengurutkannya jika kita rubah ke bentuk desimal ya. Kita akan lebih memudahkan itu. Lebih memudahkan kita untuk mengurutkannya jika diubah menjadi desimal terlebih dahulu. 60/100 diubah menjadi desimal yaitu 0,61. 7/10 menjadi 0,7. 68/100 menjadi 0,68. 5/9 menjadi 0,55. Baik, kita urutkan sekarang. Yang terbesar adalah ini ya, 0,7. 0,7. Lalu 0,68. Kemudian 0,61 dan terakhir yang paling kecil yaitu 0,55. Jadi jika diurutkan dari yang paling besar ke terkecil, urutannya adalah Dea, lalu Adi, lalu Dedi, dan yang terakhir adalah Yahya. Ini adalah urutannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bu Mirna membeli buku untuk murid-muridnya. Sebanyak 30% adalah buku matematika, 0,25 adalah buku IPA, dan sisanya adalah buku cerita fiksi. Pertanyaannya, berapakah bagian dari semua buku yang dibeli Bu Mirna yang merupakan buku cerita fiksi? Tadi kan Bu Mirna membeli buku nomor 3 ya. Tadi Bu Mirna membeli buku MTK. Kakak singkat aja ya. Buku MTK sebesar 30%. 30% jika dibentuk ke dalam pecahan menjadi 30/100. Lalu Bu Ika juga membeli buku IPA sebanyak 0,25. 0,25 jika diubah ke dalam pecahan menjadi 25/100. Lalu pertanyaannya, berapa bagian dari semua buku yang dibeli Bu Mirna yang merupakan buku cerita fiksi? Berapa? Kita jumlahkan terlebih dahulu buku matematika dan buku IPA-nya ya. Yaitu 30/100 ditambah 25/100. Jadi hasilnya
Hasilnya adalah 55/100. Kan jika semua buku itu jumlahnya adalah 100% kan ya. Lalu berapa sih sisanya buku cerita fiksi itu? Kita tinggal mengurangkan saja. 100% dikurangi ini. Kan bisa jadi 55%. Hasilnya 45%. Ini adalah hasil dari sisa tadi, yaitu buku cerita fiksi. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan adalah 45/100. Bisa dikecilkan menjadi bagi 55, jadi 9/20. Ini adalah 9/20 ini adalah bagian dari buku cerita fiksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nana mendapatkan kue 6/6 bagian dan Rara mendapatkan kue 8/7 bagian dari kue yang sama. Berikut ini pernyataan yang benar adalah... Oke, kita lanjut soal jawaban nomor 4. Nana mendapatkan kue 6/6 bagian. Nana 6/6 bagian. Dan Rara mendapatkan 8/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan yang benar adalah kita harus menghitung terlebih dahulu biar bisa menjawab pernyataan yang benar dan salah. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Langsung saja ya, kita kalikan saja. 42 dibagi 6 adalah 7. 7 dikali 6 adalah 42. 42 dibagi 7 adalah 6. 6 dikali 8 adalah 48. Jika sudah seperti ini, kita bisa menjawab pernyataan itu benar atau tidak. Oke, pernyataan yang pertama adalah Nana mendapatkan kue lebih banyak. Apakah Nana mendapatkan kue lebih banyak? Tidak ya. Nana hanyalah 42/42. Lalu pertanyaan yang kedua adalah Rara mendapatkan kue lebih banyak. Di situ Rara 48 dari Nana ya. Jadi Rara mendapatkan kue lebih banyak. Oke ya, benar. Yang ketiga, Nana dan Rara mendapatkan bagian yang sama. Tidak sama. Tidak sama ya, karena Rara itu lebih banyak. Langsung yang terakhir yaitu Rara mendapatkan kue lebih sedikit. Di situ jelas-jelas Rara mendapatkan kue lebih banyak ya. Jadi pernyataan tersebut yaitu salah. Oke, kita ke soal yang terakhir. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. 4 tambah 5, 2 tambah 7, 6 tambah 3, 3 tambah 6, 2 tambah A. Soalnya, berapa nilai A yang harus kamu ganti agar hasil penjumlahan tersebut menjadi bilangan 6 angka? Berapa yo? Kita jawab ya. 5. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. Soalnya penjumlahan 5 angka adalah 4 dengan 5
2 dengan 7, 6 dengan 3, terus 3 dengan 6, lalu 2 dengan A. Ini ditambah. Lalu soalnya adalah berapa nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bila menjadi bilangan 6 angka. Oke. Di situ disediakan angka 7, 8, 9, dan 10. Kita coba. Jika kita memakai angka 7, berarti 2 ditambah 7 adalah 9. Lalu 6 tambah 3 adalah 9. Lalu 6 tambah 3 tambah 6, 9. 6 tambah 3, 9. 7 tambah 2, 9. Dan 4 tambah 5 adalah 9. Kita hitung ya jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bukan termasuk ya. Lalu kita ke angka selanjutnya. A-nya ini kita ganti 8 ya. 8 tambah 10. 2 tambah 8 adalah 10. Nyimpan di sini berarti 4 ditambah 6, 10. Nyimpan di sini 7 tambah 3, 10. Nyimpan di sini lagi 3 ditambah 7, 10. Dan nyimpan di sini 5 tambah 5 adalah 10. Kita hitung ya. Makanya angka berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8 ini termasuk ya. Termasuk 6 angka yang diminta. Oke, kita ke angka selanjutnya yaitu 9 ya. Ini A, maaf, ini A. A-nya kita ganti 9. 2 tambah 9 adalah 11. Menyimpan di sini berarti 4 tambah 6, 10. 7 tambah 3, 10. 3 tambah 7, 10. 5 tambah 5, 10. Kita hitung ya hasilnya apakah 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 angka berarti ini termasuk ya, termasuk 6 angka tersebut. Oke, kita ke angka yang terakhir yaitu 10. Kita ganti 10 ya. 2 tambah 10 adalah 12. 12 ini nyimpen 1 berarti 4 tambah 6 adalah 10. 7 tambah 6 7 tambah 3 adalah 10. Nyimpen 1, 3 tambah 7 sama dengan 10. Dan 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini juga termasuk 6 bilangan yang diminta. Jadi jawabannya itu 7 tidak bisa, 8 bisa, 9 bisa, dan 10 bisa. Oke. Selesai pembahasan kita. Alhamdulillah. Dengan selesainya materi yang kakak sampaikan, kakak berterima kasih banyak sudah menonton video kakak. Apabila ada banyak kurangnya, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.